Pemirsa, arus mudik Lebaran 2025 di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur mulai memasuki masa puncak. Puncak arus mudik ini menyisakan cerita, mulai dari banyaknya penumpang yang datang terlambat hingga 9 orang calon penumpang yang ketinggalan kapal. Puncak arus mudik di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur mulai terjadi pada Rabu siang. Ribuan pemudik tujuan Pulau Sulawesi diberangkatkan dari pelabuhan. Puncak arus mudik ini menyisakan sejumlah cerita. Ratusan pemudik yang datang terlambat harus berlarian saat baru tiba di pelabuhan. Akibatnya mereka pun saling berebut saat berada di loket pemeriksaan tiket. Kisah lainnya dialami 9 orang calon penumpang yang harus ketinggalan kapal. Mereka kecewa lantaran barang-barangnya telah lebih dulu terangkut di dalam kapal. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda Mursidi mengatakan, lonjakan jumlah pemudik tujuan Sulawesi di Pelabuhan Samarinda sudah terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Menurut Mursidi, puncak arus mudik di Pelabuhan Samarinda diprediksi terjadi selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 hingga Kamis 27 Maret. Akibat lonjakan jumlah pemudik, seluruh sisi kapal pun dipadati oleh para penumpang. Kita memang prediksi mulai tanggal 25, 26, 27 itu ada peningkatan arus mudik yang melalui Pelabuhan Samarinda. Kapasitasnya di 1.600. Di 1.600 memang ada kelebihan di 25 orang lah. Jadi kita kalau tinggal kita sisahkan nggak ini tadi dengan kapasitas, tapi kita lihat nanti tadi alat keselamatan juga mencukupi. Sementara guna mencegah terjadinya kelebihan kapasitas penumpang, pihak KSOP Samarinda rencananya akan kembali memberangkatkan ribuan pemudik dengan kapal KM Aditya dengan kapasitas maksimal mencapai 1.800 orang. Fuad Iqbal, Berita 1, Samarinda, Kalimantan Timur. Masih terkait dengan arus mudik Lebaran 2025, pemirsa, ribuan pemudik motor memadati Pelabuhan Ciwandan hingga sore ini. Dan untuk mengoptimalkan layanan, pihak pelabuhan mengoperasikan 21 unit kapal dan 4 dermaga. Sementara itu hingga sore ini volume penumpang di Pelabuhan Gilimanuk terpantau semakin meningkat. Empat hari menjelang Lebaran, jumlah kendaraan roda 2 yang dilayani di Pelabuhan Ciwandan mencapai angka 11.800 unit. Adapun kapal yang beroperasi dengan jumlah 21 unit di 4 dermaga. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan berbagai langkah strategis yang diterapkan untuk mengurai kepadatan dan meningkatkan kenyamanan pemudik, mulai dari peningkatan layanan jadwal keberangkatan, penambahan jumlah kapal dan dermaga, serta mengoptimalkan sistem tiket elektronik agar kendaraan lebih tertata. Langkah ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun lalu. Sementara itu pemirsa, arus kendaraan pemudik di Pelabuhan ASDP Gilimanuk hingga sore ini terpantau terus mengalami peningkatan, di mana berdasarkan pantauan yang dilakukan, kendaraan didominasi oleh yang tiba di Pelabuhan Gilimanuk ini merupakan sepeda motor dan mobil pribadi. ASDP pun memprediksi hari ini hingga besok merupakan puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, mengingat operasional Pelabuhan Ketapang Gilimanuk akan ditutup sementara untuk Hari Raya Nyepi di Bali. Pelabuhan pun akan mulai ditutup pada tanggal 28 Maret, tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, hingga 30 Maret pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan langsung memantau lagi pemirsa situasi terkini dari keberangkatan arus pemudik. Sudah ada reporter Berita 1 Juan Ardia dan juru kamera Hilman Prayitno di Pelabuhan Ciwandan, Banten dan kontributor Berita 1 di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita akan menuju ke Juan terlebih dahulu di Pelabuhan Ciwandan. Juan, seperti apa situasi arus kendaraan yang akan menyeberang di Pelabuhan Ciwandan pada sore hari ini? Ya, selamat sore Sosa dan pemirsa. Berdasarkan pantauan kami di Pelabuhan Ciwandan, Banten yang ingin membawa para pemudik ini menuju ke Pelabuhan Beton Lampung. Saat ini memang kondisinya masih terbilang normal atau lancar, bahkan dari 10 jalur yang disediakan hanya terisi 1 hingga 2 saja dari siang tadi, sehingga para pengguna kendaraan roda 2 ini tidak mengalami kepadatan ataupun kemacetan yang ada mulai dari pintu masuk hingga menuju ke jalur antrian ini. Sementara ini data yang kami himpun berdasarkan situasi jumlah volume kendaraan yang ada di Pelabuhan Ciwandan sendiri
sebanyak 20.000 penumpang maksud kami yang telah berangkat dari Jawa menuju ke Sumatera dari Pelabuhan Ciwandan. Sementara untuk kendaraan roda 2 sendiri ada sebanyak 17.000 yang sudah berangkat dari Pelabuhan Ciwandan. Dan untuk truk ini ada sebanyak 4.600 truk yang sejauh ini sudah berangkat dari Pelabuhan Ciwandan. Memang hingga saat ini kondisi dari arus mudik sendiri belum mencapai puncaknya karena memang masih terjadi kelancaran ataupun kondisinya masih sangat normal hingga saat ini. Ini juga merupakan kebijakan dari ASDP yang memang mengurai ataupun membagi jenis-jenis kendaraan di 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Ciwandan sendiri hanya melayani kendaraan roda 2 atau motor dan juga truk bermuatan kecil. Sementara untuk Pelabuhan Merak hanya melayani kendaraan roda 4 atau mobil pribadi. Sementara untuk pelabuhan di BJ Bojonegara sendiri hanya melayani truk bermuatan besar. Sehingga sejak tanggal 24 Maret lalu setelah kebijakan ini diterapkan, kondisi arus mudik dari Jawa menuju ke Sumatera tampaknya masih terpantau lancar dan normal, sehingga tidak ada kepadatan yang signifikan ataupun kendala-kendala yang dialami oleh para pemudik. Sementara demikian, Sosa, kembali ke studio. Baik, kemudian untuk prediksi pada malam hari ini seperti apa, rekan Juan? Apakah sudah ada antisipasi mungkin di jelang tengah malam nanti kendaraan akan semakin padat di Pelabuhan Ciwandan? Karena kalau kita ingat ya, tahun lalu Pelabuhan Ciwandan ini sempat menjadi sorotan karena antrian kendaraan yang begitu panjang. Bagaimana prediksi kepadatannya?